Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Denny Indrayana kembali membuat gaduh di dunia maya. Dalam cuitan di akun media sosial Twitter pribadinya, Denny mengungkap adanya skenario penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjegal Anies Baswedan maju di pemilihan Presiden 2024. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Denny Indrayana kembali membuat gaduh di jagadmaya. Setelah sebelumnya mengungkap bocoran soal Hakim MK yang akan mengabulkan gugatan tentang sistem pemilu. Kali ini Denny Indrayana kembali membuat cuitan di akun media sosial Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, Denny mengungkap adanya skenario penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjegal Anies Baswedan maju di pemilihan Presiden 2024. Dalam akun Twitternya, Denny menuding Presiden Joko Widodo merupakan tokoh di balik upaya penjegalan Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Denny Indrayana sendiri tidak mau menjelaskan siapa sosok yang memberikan informasi tersebut. Menurutnya, yang jelas bukan dari internal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kalau saya tidak bisa sampaikan, ini kan repotnya ya. Kalau kita menyampaikan informasi, tidak semua orang mau disebutkan sebagai sumber. Tapi yang jelas, bolehlah saya katakan bukan dari KPK. Sehingga itu mengeliminasi, mengurangi lagi-lagi tuduhan pembocoran rahasia negara. Jadi tidak ada dari lingkungan KPK. Tapi mengapa bisa? Ini kan informasi-informasi semacam ini kan sudah berseliweran sebenarnya, Mbak. Juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, menilai pernyataan Denny tak mungkin tidak berdasar. Sudirman mengungkap pernyataan Denny sebagai peringatan dini. Dia seorang intelektual, seorang akademisi lah, tidak mungkin anak-anak. Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof. Denny semacam early warning. Jangan sampai itu terjadi. Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, tak banyak bicara soal pernyataan Denny Indrayana. Gufron menegaskan bahwa KPK merupakan penegak hukum yang bekerja berdasarkan hukum dan alat bukti dan tidak bekerja untuk merespon komentar-komentar yang tidak berdasar. KPK adalah penegak hukum, semua proses hukumnya berdasarkan hukum dan alat bukti. Jadi kita tidak sedang menegakkan dan merespon komentar-komentar. Oh benar, udah 19 kali ekspos Pak. Dan ekspos terakhir, pemimpin semua sepakat gitu. Itu benar nggak Pak kata Denny Indrayana? Itu kan katanya Pak Denny ya. Jadi saya kira yang benar bisa ya, mengklarifikasi, membenarkan adalah Pak Denny saja. Sementara itu, menurut praktisi hukum Hibnu Nugroho, apa yang disampaikan Denny Indrayana adalah sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Bagian kebebasan pendapat. Apalagi Pak Denny adalah mantan Wamenkumham. Analisis yuridisnya, bukti dokumen yang diperoleh adalah dari data-data yang kredibel, media yang kredibel. Analisisnya, analisis yang juga kredibel. Oleh karena itu dalam pengungkapan perkara itu memang ada teknik dan taktik. Lah, taktik-taktik kejelian Pak Denny dalam mengungkap suatu perkara ini sudah sebetulnya bagian dari penyidik yang ada, penyelidikan yang ada. Oleh karena itu kalau ini dikaitkan dengan politik ya saya tidak tahu, itu Pak Denny yang tahu. Tapi dalam aspek hukum apa yang disampaikan oleh pendapat media itu sah saja. Sebelumnya pada 7 September 2022, KPK meminta keterangan kepada Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Selain Anies, KPK juga telah meminta keterangan beberapa orang, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, dan mantan Sekretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.